Oh. Baik, mari kita buka firman Tuhan kita di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat hingga ayat yang kelima, dan Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 12 hingga ayat 14. Jadi ada dua bagian firman Tuhan yang kita baca pada malam ini. Baik, mari kita baca bergantian. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya, sampai di situ. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada lagu yang sering kita populer pada zamannya, yaitu lagu Teluk Bayu, ya. Jadi yang menarik, lagu ini berbicara tentang bagaimana perpisahan yang terjadi dan ada pertemuan. Ya. Jadi disuruh nantikanlah aku di Teluk Bayu, gitu ya. Jadi ada penantian, ya. Penantian mungkin sepasang kekasih yang saling merindukan, tapi ada perpisahan, ya, dan terjadi penantian. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini kita juga melihat bahwa ada peristiwa bagaimana Tuhan Yesus naik ke sorga. Ya, Tuhan Yesus naik ke sorga dan dia menjanjikan bahwa Roh Kudus akan diturunkan, akan dicurahkan sesuai dengan janji Bapa. Ya. Dan mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan mereka akan menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya. Nah, janji ini diucapkan, tetapi janji ini tidak langsung terrealisasi, saudara-saudara. Tapi ada penungguan. Ada penungguan yang harus dilakukan oleh murid-murid Tuhan. Ya, kita tahu 10 hari kemudian sejak Tuhan Yesus naik ke sorga, baru terjadi turunnya Roh Kudus. Janji itu baru direalisasi 10 hari kemudian, saudara. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, tetapi kita melihat janji itu tidak disebutkan 10 hari. Yesus tidak mengatakan 10 hari lagi akan datang, tidak. Tetapi mereka hanya disuruh menunggu di Yerusalem. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam penantian akan waktu Tuhan, kita ini memerlukan yang namanya kesabaran. Murid-murid memerlukan kesabaran untuk menanti akan waktu Tuhan, menanti akan janji Allah terpenuhi atau digenapi. Karena saudara-saudara, dikatakan tidak ada waktu yang dijanjikan. Tuhan tidak menjanjikan besok, lusa, dan seterusnya. Tapi dia hanya menyuruh mereka jangan pergi
dari Yerusalem. Dan mereka harus menunggu di Yerusalem. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, sebenarnya Yesus bisa saja ketika dia naik ke surga, hari itu juga bisa saja Roh Kudus itu diturunkan, Roh Kudus itu dicurahkan. Tidak perlu menunggu 10 hari kemudian. Tetapi Tuhan punya waktu tersendiri. Tuhan punya rencana tersendiri. Tetapi bagian dari murid-murid harus menunggu. Bagian dari murid-murid adalah menunggu Tuhan mencurahkan janji-janji itu, atau menggenapi akan janji-janji itu. Saudara-saudara, menunggu itu atau menanti itu tidaklah gampang. Mungkin kita berpikir 10 hari kan cepat, tidak terlalu lama. Tetapi tidak ada janji waktu itu. Nah, kemudian saudara-saudara, bisa saja 1 bulan, bisa saja 1 tahun, bisa saja lebih daripada itu. Ya. Tapi saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita lihat juga kondisi murid-murid. Sebenarnya kondisinya sangat memprihatinkan secara manusiawi dan sangat mendesak supaya janji itu bisa tergenapi dalam waktu dekat. Karena mereka ketika Yesus mati itu sudah 40 hari Yesus menampakkan diri kepada mereka, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. 40 hari mereka seperti orang yang tidak punya gembala. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Walaupun berbagai waktu Yesus menampakkan diri kepada mereka. Ya, kalau mereka seorang pedagang atau mereka nelayan, mereka harus bekerja, mencari duit dan sebagainya. Makanya tidak heran kalau Petrus dengan teman-teman sempat pergi mencari ikan, saudara-saudara. Mungkin saja duit mereka sudah habis. Apa yang ada pada mereka sudah habis. Ketika mereka bersama dengan Tuhan, sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, Yesus menjadi sumber melalui berbagai keuangan yang ada. Tapi Yesus sudah tidak ada. Dan ketika kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ini vakum semua pelayanan. Semua tidak ada pemasukan. Secara logika kita berpikir seperti itu. Jadi janji itu digenapi, itu seperti sesuatu yang sangat mendesak bagi murid-murid pada waktu itu. Amin, saudara. Ya, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kondisi sangat mendesak supaya janji itu digenapi, supaya murid-murid bisa tahu apa yang harus mereka lakukan, dan mereka memiliki kuasa selanjutnya. Lalu dalam pelayanan selanjutnya bagaimana dan seterusnya. Mereka memerlukan janji itu secepat mungkin bisa digenap-genap. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, makanya dari sini kita bisa mengerti 10 hari itu adalah 10 hari yang sangat menyiksa murid-murid. 10 hari itu adalah 10 hari yang mendesak bagi murid-murid. Apalagi mereka adalah orang-orang yang sedang dikejar-kejar oleh musuh-musuh. Mereka tidak disenangi di mana-mana. Bahkan mereka bisa dibunuh. Bahkan mereka bisa dimasukkan dalam penjara dan seterusnya. Karena mereka dituduh mencuri mayat Tuhan Yesus dan mengatakan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Jadi turunnya Roh Kudus itu sangat mendesak bagi mereka. Janji penyertaan Tuhan itu, janji kuasa itu sangat mendesak bagi mereka. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, di dalam penantian itu perlu yang namanya kesabaran, saudara.
walaupun 10 hari, kita perlu kesabaran. Amin. Bahkan kadang-kadang janji kita dengan pacar kita saja, udah lewat 1 jam, mungkin kita sudah pergi. Udah 1 jam dia tak datang. Ya udah nih capek nih, 1 jam nih nunggu nih. Udah pergi aja, gitu ya. Jadi akhirnya janji tinggal janji. Sudah 1 jam ini. Apalagi kalau janji ya tak kunjung kelihatan, tak kunjung datang dan sebagainya. Sepertinya tidak ada harapan, atau PHP, pemberi harapan palsu. Ya, lebih baik tidak usah lagi tunggu. Lebih baik, ini terlalu lama tunggu. Waktu sudah mendesak, situasi sudah mendesak. Lebih baik tidak usah menunggu lagi. Kita bubar saja. Masing-masing kerjakan kegiatan masing-masing saja. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang perlu yang namanya kesabaran dalam menunggu waktu Tuhan, kairosnya Tuhan. Kita perlu ada kesabaran dalam menunggu waktunya Tuhan. Dulu di Jogja saya pelayanan di Jawa, di lingkungan orang Jawa. Ada seorang bapak yang bernama Pak Sabar. Pak Sabar, namanya saja Pak Sabar. Tapi memang betul namanya bukan kaleng-kalengan. Bukan kaleng-kalengan. Tapi memang namanya dikasih sabar dan orangnya sabar sekali. Ya, sabar sekali saudara-saudara. Bukan karena dia orang Jawa, ya, tetapi karena memang sabar. Jika dibandingkan dengan orang-orang lain, dia sangat sabar sekali. Ya, saudara-saudara, dia mengalami sakit. Dan sakitnya itu yang mengaun lah, agak sering muncul gitu. Sembuh muncul, sering muncul. Bawa ke rumah sakit, nanti naik lagi, nanti kambuh lagi. Bawa ke rumah sakit, naik, ada lagi, nanti kambuh lagi, nanti sembuh lagi, begitu. Nah, dalam perjalanan waktu yang cukup panjang, ya, saya melihat bapak ini begitu sabar ketika dia mengalami sakit. Waktu sakit itu kadang-kadang kami mengunjungi dia bukannya marah-marah. Oh, kenapa saya sakit? Kenapa saya ini kok nggak bisa sembuh-sembuh ya? Kadang-kadang kami mendengar bahasanya, mendengar kata-katanya. Waduh, dia begitu sabar di dalam kesakitan itu. Dia tetap yakin Allah akan sembuhkan dia. Dia tetap yakin dan dia tetap sabar menunggu waktu Tuhan untuk menyembuhkan dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesabaran itu penting dalam hidup kita. Amin. Sabar itu sangat penting dalam menunggu waktu Tuhan. Saudara-saudara, saya dulu dipanggil oleh Tuhan, dan ada satu janji Tuhan yang berkata kepada saya, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, artinya saya menjadi hamba Tuhan. Tuhan juga menjanjikan berkat-berkatnya bagi saya. Itu saya yakini dalam hidup saya. Itu saya yakini. Saya tinggalkan keluarga yang ya notabene bukan berkecukupan lah. Tapi saya sudah bekerja dan saya sudah hidup secara pribadi, saya berkecukupan. Ya, bahkan berlebihan secara pribadi. Saya tinggalkan ya keluarga dan sekolah Alkitab. Lalu saya selesai sekolah Alkitab, ya kita pikir janji itu akan terpenuhi, ya, akan dinyatakan Tuhan. Tapi saudara-saudara, dalam pelayanan saya harus berjalan kaki. Saya harus naik sepeda ontel. Sepeda yang kumuh, bukan sepeda yang bagus, sudah. Ya. Mana janjinya? Mana janji Tuhan? Kok tidak terpenuhi?
Mana berkat Tuhan? Mana berkat Tuhan? Bahkan sampai bertahun-tahun saudara-saudara, saya tidak pernah kirim sesen pun uang kepada orang tua saya. Padahal orang tua saya sangat mengharapkan saya sebagai seorang anak yang berbakti kepada mereka. Saya bukan tidak mau mengirimkan uang, tapi saya tidak punya uang untuk mengirimkan. Mana janji Tuhan? Mana janji Tuhan yang katanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu? Tidak ada. Tidak ada. Saya harus mengelus dada saudara-saudara. Walaupun secara sepintas saya bisa lakukan itu untuk mencari keuangan. Saya bisa pindah dari pelayanan saya yang menurut saya itu adalah panggilan Tuhan dan saya sudah doakan untuk pindah ke tempat yang lain yang bisa memberikan keuangan yang banyak untuk saya. Tapi saya tidak lakukan itu karena saya tetap bersabar menanti akan janji Allah bagi saya. Menanti janji Allah digenapi dalam kehidupan saya. Bertahun-tahun saya harus sabar, saudara-saudara. Waktu saya habis berpuluh-puluh tahun menunggu janji Allah. Berpuluh-puluh tahun saya menunggu janji Allah untuk digenapi dalam kehidupan saya. Makanya saudara-saudara, puluhan tahun baru saya bisa dapat itu namanya naik mobil. Baru berpuluh-puluh tahun baru saya namanya bisa nginap di hotel bintang 5 atau di hotel yang wah, saudara-saudara. Baru berpuluh-puluh tahun baru saya bisa menginjak luar negeri, saudara-saudara. Saya harus sabar dan sabar. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apakah kita sabar dengan waktu Tuhan? Apakah kita menunggu waktu Tuhan? Kita tidak mencari jalan pintas. Kita tidak mengingkari akan janji Tuhan itu sendiri. Sekarang jadi pertanyaannya, bagaimanakah kita bisa menjadi orang sabar dalam menunggu waktu Tuhan? Yang pertama, supaya kita bisa sabar menunggu janji Tuhan, waktu Tuhan dalam hidup kita, adalah kita mempercayai akan janji Allah itu tidak pernah bohong. Karena Allah sudah berjanji kepada mereka, dikatakan dan menyuruh mereka tinggal di situ dan menantikan janji Allah. Jadi mengapa mereka bisa sabar sampai 10 hari? Karena mereka mempercayai akan janji Allah itu tidak pernah bohong. Janji Allah itu ya dan amin. Kalau kita meyakini janji Allah itu, maka kita akan sabar dalam menunggu janji Allah itu digenapi di dalam kehidupan kita. Tetapi jika kita ada curiga atau ada tidak yakin bahwa Allah akan menepati janjinya bagi kita, maka sebentar saja kita akan pergi dan tidak lagi menunggu waktu Tuhan. Amin. Tetapi karena kita meyakini janji itu, bahwa Allah tidak pernah bohong dengan kita, maka kita akan terus menunggu akan janji Allah itu dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa sabar menunggu janji Allah dalam kehidupan kita? Yaitu kita meyakini bahwa apa yang Tuhan berikan di dalam janji itu adalah yang terbaik, adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang melebihi pengorbanan kita di dalam menunggu janji Allah itu sendiri. Ketika kita menunggu janji Allah itu, ada pengorbanan. Paling tidak adalah waktu kita sudah terbuang.
Mungkin kita mau melakukan yang lain, kita nggak bisa. Karena kita menunggu janji itu. Mungkin kita punya keinginan-keinginan yang lain, nggak bisa. Karena kita sedang menunggu janji itu. Mungkin perasaan kita menjadi korban dalam menunggu janji itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Menunggu itu perlu pengorbanan. Tetapi jika kita meyakini bahwa janji itu adalah janji yang indah, dan janji itu adalah melebihi akan pengorbanan kita, maka kita akan terus menunggu akan janji Allah itu. Amin. Murid-murid meyakini Roh Kudus itu lebih berharga dari hidup mereka. Roh Kudus itu yang dijanjikan oleh Allah itu lebih berharga dari pengorbanan waktu mereka, pengorbanan uang mereka, pengorbanan tenaga mereka, pengorbanan yang ada yang mereka lakukan, sehingga mereka tetap menunggu akan janji Allah, karena mereka meyakini apa yang Tuhan berikan itu lebih berharga dari pengorbanan yang mereka berikan kepada Tuhan. Amin. Beri semangat dulu. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, inilah yang membuat mereka bisa sabar. Ini juga yang membuat saya bisa sabar dalam menunggu janji Allah. Yaitu karena saya yakin Allah itu akan menepati janjinya. Dan apa yang Tuhan berikan adalah yang terbaik dalam kehidupan saya. Dan murid-murid juga meyakini Roh Kudus itu, penyertaan Roh Kudus itu adalah sesuatu yang terbaik, yang berasal daripada Tuhan, dan menjadi sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Ini membuat mereka begitu sabar dalam menunggu akan janji Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan saudara-saudara hari ini. Mungkin engkau menunggu sesuatu dari Tuhan, tapi mungkin belum ada kelihatan Tuhan memberikan. Hingga perlu kesabaran lagi untuk menunggu hal itu terjadi. Mungkin janji-janji Allah yang kita yakini hari-hari ini belum terrealisasi dalam kehidupan kita. Kita perlu memiliki kesabaran untuk menunggu janji Allah itu. Percayalah dan yakinlah, Allah tidak pernah bohong dengan kita. Dan percayalah, apa yang Tuhan berikan di kemudian hari untuk merealisasikan janjinya dalam hidup kita adalah sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kemudian kita melihat yang kedua, apa yang mereka lakukan dalam penantian itu. Setelah mereka sabar, mereka berdoa. Dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama, dan dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, mereka berdoa. Apa isi doa mereka? Kita menjadi bertanya. Alkitab tidak mencatat dengan terperinci apa isi doa mereka. Hanya dikatakan mereka bersatu sehati berdoa. Tapi apa isi doa mereka? Isi doa mereka yang pertama kemungkinan adalah minta realisasi janji Allah untuk digenapi. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan isi doa mereka adalah supaya Tuhan menguatkan mereka. Supaya Tuhan menguatkan mereka, memberikan mereka kesabaran untuk menunggu akan janji Allah itu. Karena menunggu itu tidak gampang, perlu sebuah kesabaran.
perlu sebuah kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa kuat dalam menunggu janji Allah itu terrealisasi. Amin. Pokok doa yang ketiga mungkin mereka sampaikan adalah, yaitu supaya mereka diproses, mereka bisa menerima janji Allah itu, siap menerima janji Allah itu dalam kehidupan mereka. Mereka dipersiapkan oleh Allah supaya bisa menerima janji Allah itu dengan baik, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita tadi pagi saya ilustrasikan begini. Saya punya anak 2, namanya Agios dan Eren. Ketika mereka mau ke gereja, misalnya mau ke gereja, lalu Agios berkata kepada saya, "Pak, saya pakai motor ya ke gereja ya. Saya pakai motor ya ke gereja ya." Ya. Kira-kira menurut saudara-saudara, saya boleh berikan motor untuk dia pakai ke gereja? Boleh? 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 Sebagai orang tua yang baik, yang mengasihi dia, boleh? Wow. Mungkin ketika saya kasih dia motor, dia akan berteriak, "Hore, papa kasih saya motor." Mungkin dia telepon temannya, "Ayo, saya gonceng kalian ke gereja." Ya. Hore, mungkin dia kasih tahu teman-temannya, "Papa saya izinkan saya naik motor ke gereja." Ya. Saudara-saudara, apakah saya orang tua yang baik? Mungkin secara sepintas kelihatan baik, tapi sebenarnya ketika saya mengizinkan dia naik motor, saya sedang menjadikan dia celaka dalam hidup ini. Saya sedang menjerumuskan dia untuk ditangkap polisi. Paling tidak ketika polisi melihat dia, "Ini anak kecil baru umur belasan naik motor," langsung kena tilang sudah. Dia yang belum begitu menguasai motor bisa saja kecelakaan di tengah jalan dan sebagainya. Siapa yang salah? Saya telah salah mengizinkan dia naik motor. Tetapi sebaliknya, jika Erenika yang pinjam motor supaya pergi ke gereja, apakah saya salah memberikan dia naik sepeda motor ke gereja? Tidak. Karena dia sudah siap dan dia sudah bisa melakukannya. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, mengapa 10 hari murid-murid menunggu janji Allah? Di sini juga mereka berdoa supaya mereka dibersihkan, mereka dilatih, mereka diproses dalam kehidupan kerohanian mereka, supaya mereka siap menerima janji Allah itu. Mereka siap dipakai oleh Allah itu. Jika saudara-saudara di rumah, saudara-saudara punya ember untuk tampung air, lalu ember itu penuh dengan lumpur, apa yang saudara-saudara lakukan sebelum tampung air itu? Dibersihkan. Ember itu dibersihkan dulu supaya dia layak menerima atau menampung air, karena air itu akan dipakai. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang ketika Tuhan ingin berkati kehidupan saya dan saudara-saudara, kehidupan kita dibersihkan oleh Tuhan dulu, kehidupan kita dilayakkan oleh Tuhan dulu, baru Tuhan memberkati kehidupan saya dan saudara-saudara. Amin.
Jika engkau adalah seorang yang sombong, lalu engkau adalah seorang yang selalu melihat dunia ini dari sisi keuangan, atau boleh katakan materialistis, saya mau tanya, sebagai Allah yang bijaksana, apakah Allah akan memberkati hidup saudara-saudara dan keuangan yang melimpah? Saya rasa tidak akan. Mengapa? Ketika engkau diberi uang yang banyak, engkau akan makin sombong dan makin sombong. Mungkin sombongnya tadi 50%, ketika engkau mendapatkan uang yang banyak, sombongnya naik jadi 90%, saudara. Betul tak? Dulunya saudara-saudara engkau materialistis. Ketika engkau dapat uang yang banyak, yang tadinya hanya mungkin materialistisnya sedang-sedang, tiba-tiba engkau banyak duit, engkau tambah materialistis lagi. Semua uang, semua uang, semua uang, semua uang. Dan akhirnya apa terjadi? Engkau bukan menyembah Tuhan lagi, tapi justru engkau menyembah uang. Dan Tuhanmu adalah Mammon itu sendiri. Amin? Mengerti maksud saya? Tuhan ingin memberkati kita dalam hidup ini. Janjinya selalu mau ditepati oleh Tuhan. Tuhan bukan pelit dengan janjinya atau menggenapi janjinya itu. Gampang bagi Tuhan. Dalam detik ini pun dia bisa kasih. Tetapi perlu kesiapan dalam kehidupan saya dan saudara-saudara untuk menerima janji Allah dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Apakah secara rohani kita sudah siap menerima janji Allah? Apakah secara jasmani kita juga sudah siap menerima akan janji Allah itu dalam kehidupan kita? Makanya ada 10 hari dalam proses menerima janji Allah. Mereka berdoa, dan itulah proses. Karena doa itu membuat mereka semakin diproses. Ketika mereka dekat dengan Allah, mereka diproses oleh Allah secara rohani. Kadang-kadang kita diproses oleh Allah untuk menerima janji Allah yang hebat. Amin. Baik secara fisik kita bisa diproses, secara rohani kita juga bisa diproses oleh Allah untuk menerima janji Allah yang hebat dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kita berdoa, nanti Pak Kim tutup kita dalam. Tuhan, terima kasih hari ini melalui firman-Mu kami sudah diajar kesabaran. Waktu mereka melihat Tuhan Yesus Kristus, melalui para Rasul Paulus, dia bilang 500 orang sudah mengalami Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit, tapi hanya 120 orang mereka mengalami Roh Kudus. 380 orang Kristennya waktu itu di mana? Oh Tuhan, seperti itu kami juga udah dapat janji-Mu, tapi tidak sabar, sangat sibuk bagi pekerjaan diri sendiri. Oh Tuhan, kami hanya menunggu menanti
perjanjian-Mu. Hanya kami menunggu. Kami mau sabar. Bukan bagi kami, hanya bagi. Oh Tuhan, setiap hari ajak mereka. Oh Tuhan, melalui kesabaran kami mau berbuah bagi-Mu Tuhan. Oh Tuhan, memberkati jemaat ini di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami selalu sabar karena Engkau sudah sabar di atas kayu salib sampai sekarang. Waktu kami masih berkuasa, tapi sampai kini Engkau setiap hari, setiap bulan, setiap tahun Engkau sabar bagi kami. Seperti itu kami juga mau menunggu berarti perjanjian-Mu Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Hari ini melalui hamba-Mu kami sudah belajar. Kami perlu kesabaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oh Tuhan, memberkati semua jemaat ini. Kami juga mau sabar bagi orang yang lain. Mereka belum menerima Tuhan Yesus Kristus, tapi kami sabar dan kemudian membagikan Injil bagi mereka. Oh Tuhan, pakailah kami, pakailah jemaat ini. Kami mau menjadi sukacita bagi-Mu Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.